Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya menyapa adik-adik sekalian dalam mata kuliah Pendidikan IPS di SD. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu sejarah. Jika pertemuan sebelumnya kita telah membahas ilmu ekonomi, kali ini kita akan membahas tentang ilmu sejarah yang masih merupakan bagian dari disiplin-disiplin ilmu IPS. Baik, yang kita akan bahas tentang pengertian sejarah, manfaatnya, dan kedudukannya. Sebenarnya, apa sih itu sejarah? Dalam mempelajari ilmu sejarah, kita tidak akan pernah lepas dari kata atau pengertian tentang sejarah. Bagaimana tugas pokok dan tujuan mempelajari sejarah, dan bagaimana karakteristik ilmu sejarah. Itu yang akan kita pelajari juga di dalam pertemuan kita kali ini. Nah, baik. Pertanyaan tentang apa sih itu sejarah tampak sederhana. Namun, apabila kita teliti dan kita renungkan, arti dan hakikatnya mengandung makna yang dalam dan luas. Nah, baik, pengertian sejarah secara umum adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa kehidupan manusia pada masa lampau. Tentu kalau ada secara umum, ada pun pengertian secara khusus. Menurut Edward, sejarah secara khusus ialah suatu proses interaksi serba terus-menerus antara sejarawan dengan fakta-fakta yang ada padanya. Suatu dialog yang tiada henti-hentinya antara masa sekarang dengan masa silam. Itu adalah pendapat dari ahli sejarah menurut Edward. Sedangkan menurut Robert, secara singkat mengatakan bahwa sejarah ialah kenangan pengalaman umat manusia. Nah, dengan demikian jelas bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa kehidupan manusia pada masa lampau, sehingga sejarah memiliki tugas pokok yaitu membuka kegelapan kehidupan manusia masa lampau untuk dipaparkan pada generasi masa kini. Inilah yang kita akan ajarkan di sekolah nanti ketika terjun di lapangan. Dengan tujuan agar generasi masa kini dapat mengetahui, memahami, dan mencontoh hal-hal yang positif dari generasi masa lampau. Tentang tujuan sejarah ini, secara tegas, John mengatakan bahwa kita belajar sejarah agar kita lebih bijaksana sebelum peristiwa itu terjadi. Luar biasa ya pernyataan dari ahli sejarah John sekali lagi bahwa dia mengatakan bahwa kita belajar sejarah agar kita lebih bijaksana sebelum peristiwa itu terjadi. Maknanya sangat dalam sekali. Nah, karakteristik ilmu sejarah adalah erat sekali hubungannya dengan waktu, sehingga sejarah sering pula dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari waktu, yakni waktu lampau atau waktu yang sudah berlalu, masa kini, dan waktu yang akan datang. Dari uraian beberapa pakar, dapat kita lihat bahwa ternyata ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa kehidupan manusia pada masa lampau. Nah, ada juga pendapat lain dari Sabri yang mengatakan bahwa ilmu sejarah adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lampau. Para sejarawan tertarik
dengan semua aspek kegiatan manusia di masa lampau, baik itu tentang politik, hukum, sosial, keagamaan, dan yang berkaitan dengan seni. Nah, itu menurut Sapria dalam bukunya. Itulah beberapa pengertian, karakteristik, tujuan secara umum tentang ilmu IPS. Kesempatan kali ini, saya memberikan kesempatan kepada anak-anakku untuk menjelaskan menurut pendapat sendiri, apa sih sebenarnya ilmu sejarah itu? Nah, mari kita berpikir. Terima kasih. Ada yang mengatakan bahwa sejarah adalah peristiwa, sejarah adalah kejadian, sejarah adalah aktualitas, sejarah adalah kenyataan. Ada pula yang mengatakan bahwa sejarah adalah kisah, sejarah adalah kenangan, bahkan kesan dan tafsiran. Itu semua betul. Nah, baik, terima kasih atas pendapat-pendapat anak-anakku sekalian. Nah, sehubungan dengan itu, di dalam sejarah, tiap babakan melukiskan suatu masa tertentu. Ada masa prasejarah, ada masa sejarah, ada zaman kerajaan Hindu-Buddha, ada zaman kerajaan Islam, ada zaman penjajahan, dan ada zaman kemerdekaan. Mengenai tentang setiap babakan ini, atau setiap suatu masa, ini kita sudah pelajari bahkan sejak kita duduk di bangku SD, SMP, SMA. Sekarang sudah duduk lagi di bangku kuliah. Tentu masih ingat tentang babakan-babakan tersebut. Baik. Kita masuk dalam ilmu sejarah dan tujuan pembelajaran murid di sekolah dasar. Apa sih sebenarnya tujuan mempelajari ilmu sejarah? Yang pertama, agar siswa dapat belajar bagaimana kejadian-kejadian masa lalu. Saya pernah mendengar suatu kata yang luar biasa tentang jas merah. Kira-kira ada yang tahu apa itu jas merah? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pintar sekali. Itu adalah jas merah. Wah, masa banyak yang tidak tahu, hanya beberapa yang tahu. Sekali lagi, ada istilah yang luar biasa dalam ilmu sejarah, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Inilah yang kemudian kita akan beritahu atau kita edukasi kepada anak-anak kita. Tujuan pembelajaran ilmu sejarah di sekolah dasar. Bagaimana kejadian-kejadian masa lalu. Memang dengan kondisi saat ini siswa rentan malas tahu. Tetapi guru harus lebih tahu tentang kejadian-kejadian masa lalu. Karena itu berhubungan erat dengan sejarah. Yang kedua, bagaimana siswa menghargai kejadian masa lalu untuk membangun kehidupan pribadi, lingkungan, bangsa pada masa mendatang. Sekali lagi bahwa kita sebagai guru harus membangkitkan kesadaran siswa bagaimana mereka menghargai kejadian-kejadian masa lalu. Bagaimana perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan kita, itu mereka harus tahu. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana siswa membangun sikap kritis tentang kejadian-kejadian baik yang sudah terjadi, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, tentu sebagai calon-calon guru harus lebih tahu tentang bagaimana manfaat atau tujuan pembelajaran ilmu sejarah di sekolah dasar. Nah, baik. Tentu masih banyak yang berhubungan dengan materi ilmu sejarah, tetapi secara rinci dan secara luas saya sudah jelaskan. Untuk materi-materi yang berhubungan dengan ilmu sejarah, anak-anakku bisa dapat kita bisa juga dapat di jurnal-jurnal banyak. Jadi untuk mereview jurnal-jurnal bisa. Jadi untuk menambah materi-materi, kemudian ada juga
e-book atau e-learning. Itu bisa juga kita ambil. Kemudian ada beberapa buku paket atau referensi yang Bapak pakai, itu juga bisa kalian pakai. Ada modul dari UT, ada juga pendidikan IPS, konsep dan pembelajaran, dan masih banyak lagi. Karena tugas mandiri nanti sudah ada Bapak siapkan, nanti saya akan bagikan di classroom. Jadi nanti tugasnya akan dilihat di classroom ya. Kemudian bisa juga lihat di Spada. Ada beberapa yang Bapak tempat upload nanti tentang tugas mandiri. Nah, senang sekali bertemu atau membelajarkan tentang ilmu sejarah ini. Semoga dapat dipahami dan menjadi guru-guru IPS, terutama dalam pembelajaran, menjadi guru-guru yang handal untuk bagaimana kemudian diajarkan kepada peserta didik. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.